petani buah, inilah tanaman stroberi saya yang sudah saya lakukan penanamannya melalui perbanyakan dengan sulur atau stolon. Nah, di sini ini sudah berkembang dan sekarang kita di sini tinggal menunggu untuk masa pembuahan dari tanaman stroberi yang sudah kita lakukan ini. Inilah yang dimaksud dengan stolon atau sulur dari tanaman stroberi yang jika kita ingin melakukan perbanyakan dari tanaman stroberi ini sendiri. Nah, di sini ini sudah mulai timbul akar dan di sini bisa kita langsung melakukan penanamannya ke media tanam yang baru. Dan di sini perkembangan biakan untuk seluruh tanaman stroberi ini dilakukan semuanya melalui stolon. Bisa dilihat di sini, ini satu sama lain ini saling keterkaitan. Nah, jika tanaman stroberi ini sudah tumbuh subur seperti ini, maka untuk stolon dari stroberi ini sudah bisa kita potong. Karena melalui stolon ini membantu proses pertumbuhan untuk tanaman yang baru bagi tanaman stroberi ini. Nah, dari sulur inilah tanaman stroberi ini akan mendapatkan asupan nutrisi untuk proses pertumbuhan bagi tanaman stroberi yang baru. Nah, dengan demikian kita sangat mudah untuk melakukan pengembangan dari tanaman stroberi yang kita punya. Untuk proses lebih jelasnya bagaimana melakukan penanaman atau pengembangan tanaman stroberi melalui stolon ini, sahabat petani buah bisa lihat. Nah, sedangkan jika kita ingin menjadikan tanaman stroberi ini bisa cepat berbunga dan berbuah, kita harus membuang semua sulur atau stolon ini dari tanaman stroberi ini. Jika kita masih membiarkan tanaman stroberi ini memiliki stolon seperti ini, maka ini untuk menjadikan stroberi ini berbunga dan berbuah itu sangat lambat karena penyerapan nutrisi dari media tanam itu difokuskan untuk perkembangbiakan dari sulur atau stolon ini. Nah, jadi di sini saya ulangi, jika kita ingin mempercepat pembuahan dari tanaman stroberi kita ini, kita harus membuang seluruh stolon atau sulur yang muncul dari tanaman stroberi ini, sehingga tanaman stroberi itu bisa fokus dalam memunculkan bunga dan buah pada pertumbuhan berikutnya. Nah, inilah calon indukan yang akan kita pisahkan nantinya menjadi beberapa tanaman baru. Nah, di sini bisa dilihat untuk tunas anakan dari tanaman stroberi ini sudah ada bertumbuhan banyak. Dan ininya nanti kita pisahkan dan menjadi tanaman baru. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Tetapi sebelumnya kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama di sini kita menyediakan tanah yang nantinya tanah ini akan kita gunakan sebagai media tanam yang baru dalam proses penanaman stroberi melalui tunas anakan. Kemudian di sini kita menyediakan pupuk kandang. Yang mana pupuk kandang ini nanti kita gunakan sebagai campuran media tanam dalam proses penanaman stroberi melalui tunas anakan yang akan kita lakukan. Jadi di sini tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada sahabat petani buah dimanapun berada, yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Nah, untuk membedakan pupuk kandang dengan kotoran hewan, itu bisa dilihat dari ciri fisiknya yang sudah gembur, tidak lengket, tidak memiliki bau, serta sudah berwarna hitam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini kita menggunakan garam Inggris. Yang mana garam Inggris ini sendiri ini kita gunakan untuk membantu proses pertumbuhan dari tanaman stroberi yang akan kita lakukan nantinya. Garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan, menyuburkan tanaman, dan merangsang mempercepat pembuahan pada tanaman yang kita tanam. Untuk mendapatkan garam Inggris ini sendiri, ini bisa kita beli di apotik-apotik terdekat, atau jika sahabat bertani buah berada di kota besar, sahabat bertani buah bisa membelinya di toko-toko kimia. Kemudian di sini kita langsung saja mencampurkan kedua media tanam yang sudah kita sediakan ini dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya kita langsung saja mengisikan ke dalam polybag yang sudah kita sediakan. Oke, setelah media tanam selesai kita masukkan ke dalam polybag. Selanjutnya di sini kita membuka polybag
dari tanaman stroberi ini secara perlahan. Oke, di sini kita langsung saja memecahkan media tanam yang sudah ada pada tanaman stroberi ini secara perlahan, agar batang dari tanaman stroberi yang akan kita tanam dari tunas anakan ini tidak patah. Nah, jika terjadi kesulitan dalam proses pemindahan ini, di sini kita bisa menggunakan air sebagai alat bantu dalam proses pemisahan stroberi yang akan kita tanam ini. Jadi di sini kita melakukan penyiraman secara perlahan agar tanah pada pangkal batang dari tanaman stroberi ini bisa bersih. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih mudah untuk memisahkan tanaman stroberi ini satu sama lain. Jadi seperti inilah dia proses pemisahan dari tanaman stroberi yang akan kita tanam ini. Untuk tanaman yang lainnya lakukan hal yang sama agar proses pemindahannya bisa cepat dilakukan, dan untuk menghindari patah pangkal batang pada tanaman stroberi ini. Dan yang ini sudah busuk, ini kita buang saja. Oke, setelah selesai kita melakukan pemisahan, selanjutnya kita langsung saja menanam bibit tanaman stroberi yang sudah kita sediakan ini ke dalam polybag yang sudah kita sediakan. Oke, jadi di sini kita langsung saja memberikan garam Inggris yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi garam Inggris ini fungsinya untuk membantu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam di dalam polybag ini. Jadi perlu diingat di sini dalam pemberian garam Inggris ini tidak boleh terlalu banyak, karena pemberian yang terlalu banyak itu dapat menyebabkan busuknya tanaman yang kita tanam dalam polybag ini. Nah, selanjutnya setelah diberi garam Inggris, kemudian kita menutup kembali dengan media tanam yang sudah kita sediakan sebelumnya. Oke, begitu juga selanjutnya untuk tanaman-tanaman stroberi yang sudah kita pisahkan dari tanaman induknya ini. Selanjutnya kita langsung saja melakukan penyiraman dari tanaman stroberi yang sudah kita tanam ini. Jadi untuk penyiraman ini sendiri ini dilakukan hanya sampai media tanam pada polybag ini lembab saja. Karena stroberi ini tidak menyukai media tanam yang terlalu basah, apalagi sampai becek. Itu bisa menyebabkan tanaman stroberi terlambat pertumbuhannya, bahkan bisa menyebabkan matinya tanaman stroberi yang kita tanam ini karena media tanam pada polybag ini terlalu basah. Sekarang kita langsung saja meletakkan media tanam yang sudah selesai kita buat ini ke tempat yang teduh, sampai bibit stroberi yang sudah kita pindahkan ini benar-benar tumbuh dengan subur.